Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد. Ayo Allah, Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ya berjumpa yang insya Allah melanjutkan pengajian kita di kitab Nailur Roja Syarah Safinati Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu pasal mengenai penjelasan waktu-waktu terlarang untuk sholat. Ya. Waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Karena kita tahu ya, memang Rasulullah itu pernah melarang orang sholat setelah sholat asar. Terlarang sholat ketika matahari terbenam dan seterusnya. Itu bagaimana rinciannya, begitu ya. Bagaimana kemudian penjelasan para ulama berkaitan tentang hal tersebut, insya Allah akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kalau di sini Bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bi ulumihi fi darin amin. Berkata penulis Allah, faslun, pasal tahrumu sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Diharamkan sholat yang mana laisa laha sababun mutaqaddimun, yang mana sholat tersebut tidak memiliki sebab yang mendahuluinya, wala muqarinun, dan juga sebab yang membarenginya, fi khamsati awqatin, pada 5 waktu. Ya, ada 5 waktu terlarang untuk sholat. Sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu nih maksud sababun mutaqaddimun wa sababun muqarinun. Sebab yang mendahului dan sebab yang membarengin. Ya. Kenapa? Karena sholat itu ditinjau dari sebabnya, sebab kemudian dilakukan sholat tersebut, baik sunnah maupun wajib. Kita bicaranya sunnah berarti ya. Maka dia ada 3 jenis waktu. Ada 3 jenis waktu. Yang pertama, sababun mutaqaddim. Sebabnya muncul duluan. Ya. Sebabnya muncul duluan, baru sholatnya. Sebabnya muncul duluan, baru sholatnya. Ini ada nih. Contohnya apa? Contohnya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini kan sebabnya muncul duluan. Masuk masjid, kemudian disunahkan untuk sholat. Gitu kan. Yang kedua, sebabnya muqarinun. Sebabnya membarengi. Artinya antara sholatnya sama sebab, disunahkan sholatnya itu bareng, munculnya bareng. Contohnya nanti akan dicontohkan adalah sholat gerhana. Sholat gerhana. Nah, sholat gerhana ini kan bareng dia. Artinya kita tahu bahwasanya kalau seandainya belum gerhana, maka belum disunahkan untuk sholat, gitu kan? Gerhananya belum mulai nih, maka belum disunahkan untuk sholat.
Dan kalau gerhananya sudah selesai, maka juga sudah hilang kesunahan sholat gerhana. Paham ya? Kalau belum gerhana, belum mulai gerhana nih, bulan atau mataharinya belum ketutup, mulai ketutup, maka belum disunahkan untuk sholat. Disunahkan untuk sholat ketika udah mulai ketutup. Dan kalau gerhananya udah selesai, udah tidak tertutup lagi, maka sudah hilang kesunahan untuk sholat gerhana. Berarti sholat gerhana ini sebabnya bareng sama sholatnya. Yaitu ketika gerhana berjalan. Itu namanya sebab mukorin. Sebab yang membarengi. Yang ketiga, sholat-sholat yang sebabnya itu muncul belakangan. Sebabnya muncul belakangan setelah sholat. Jadi sholat dulu baru sebabnya. Contohnya apa yang disunahkan? Contohnya apa yang dicontohkan oleh penulis nanti adalah sholat istikharah. Sholat istikharah. Kenapa begitu? Karena sholat istikharah itu sholat dulu, baru doa istikharah. Kan gitu kan? Doa istikharahnya itu setelah selesai sholat. Kalau belum selesai sholat, maka belum disunahkan untuk berdoa istikharah. Nah, begitu. Maka sebabnya muncul belakang. Jadi ada tiga ya. Jadi sholat itu ditinjau dari sebabnya ada tiga. Sebabnya muncul duluan, mutaqaddimun. Yang kedua sebabnya berbarengan. Yang ketiga sebabnya muncul belakangan. Nah, yang mana yang dilarang untuk sholat nanti kita lihat. Kata beliau, tahrumus sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun. Diharamkan sholat yang tidak punya sebab yang mutaqaddim, sebab yang mendahului, wala muqarin, dan sebab yang membarengi. Oh, berarti yang diharamkan itu adalah sebab yang muncul belakangan. Paham ya berarti ya? Kalau sebabnya muncul duluan dan sebabnya bareng, maka tidak haram untuk sholat di waktu-waktu ini. Ya. Fi khamsati awqatin, pada 5 waktu. Al makna, maknanya, anna sholat allati laisa laha sababun mutaqaddimun alaiha, wala muqarinun laha. Maknanya bahwasanya sholat yang tidak memiliki sebab yang mendahului atas sholat tersebut. Dan juga sebab yang membarengi atas sholat tersebut. Bi'allam yakun laha sababun aslan. Karena filil mutlaki. Contohnya misalkan sholat yang nggak punya sebab sama sekali. Yaitu contohnya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu, ya pokoknya kita sholat sunnah, entah sholat sunnah apapun, 2 rakaat, di waktu kapanpun, dan dimanapun gitu ya. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Tidak terkait apa-apa, nggak terkait waktu, nggak terkait sebab, dan seterusnya. Aukana, atau dia punya sebab. Walakinnahu mutakhirun anha. Akan tetapi sebabnya mutakhirun. Munculnya belakangan. Contohnya apa? Kal istikharati wal ihrami. Contohnya adalah sholat istikharah dan sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram itu gimana sih sholat sunnah ihram itu? Jadi kalau nanti misalkan ritual haji atau umroh, itu kan ada proses mengambil ihram. Di mana ketika orang sudah ihram, maka berlaku hukum-hukum haji gitu ya. Dilarang untuk memakai wangian dan seterusnya begitu kan. Itu namanya ihram. Nah, ada tempatnya kan, ada mikotnya, ada tempat-tempat tertentu yang kemudian memulai ihram itu. Nah, sebelum ihram itu dimulai, maka disunnahkan untuk mandi dan sholat 2 rakaat. Jadi mandi untuk ihram dan sholat 2 rakaat ihram. Baru setelah itu dia memulai ihram. Setelah itu dia memulai proses ihram. Paham ya? Berarti sebabnya muncul belakangan. Sebabnya muncul belakangan. Maka kesimpulannya apa? Tahrumu. Sholat yang seperti ini haram. Berarti apa? Yang diharamkan dalam waktu-waktu yang nanti akan disebutkan. Sholat yang kayak gimana? Yang pertama yang nggak punya sebab sama sekali. Contohnya sholat sunnah mutlak. Itu nggak boleh dilakukan di waktu-waktu berikut.
Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang sebabnya mutakhir, sebabnya muncul belakangan. Contohnya apa? Contohnya sholat istikharah, sholat sunnah ihram. Nggak boleh dilakukan di waktu-waktu ini. Haram wala akidu dan tidak sah. Selain haram berarti dosa, watan akid dan juga nggak sah. Fi khamsati awqatin, pada 5 waktu berikut. Salah satu minha tata'allaqu bizaman, 3 dari waktu tersebut itu kaitannya dengan waktu. 3 dari waktu sholat tersebut kaitannya dengan zaman, dengan waktu. Artinya nggak ada hubungannya sama orang. Pokoknya siapa saja yang mendapati waktu tersebut, maka dia terlarang untuk sholat. Terlarang untuk sholat yang 2 tadi, gitu ya. Yang nggak punya sebab sama sekali dan sebabnya muncul belakangan. Wahiyallati bada biha, yaitu 3 waktu yang nanti akan disebut duluan oleh penulis. Wasnani bil fi'li, dan 2 waktu itu kaitannya dengan perbuatan, bukan dengan zaman, bukan dengan waktu, tapi dengan perbuatan. Maksudnya gimana? Maksudnya tidak kaitannya bukan sama waktu, tapi sama perbuatan seseorang. Kalau ada seseorang sudah melakukan perbuatan tersebut, maka dia terlarang untuk melakukan sholat. Wahuma al-akhiron, dan 2 sholat ya, 2 waktu ini akan disebutkan paling belakangan. Jadi 3 dulu kaitannya sama waktu, kemudian 2 yang lain itu kaitannya sama orang, sama perbuatannya, sama perbuatan orang. Bisa dipahami ya? Kata beliau, ammallati laha sababun mutaqaddimun. Adapun sholat-sholat yang punya sebab yang muncul duluan, sebab yang muncul duluan. Contohnya apa? Kal faitati. Contohnya sholat faitah. Sholat yang luput, sholat kodok gitu ya. Sholat kodok. Faitah itu luput di kodok. Wal manzurati. Contohnya yang kedua, sholat yang nazar. Sholat nazar. Berarti nazar dulu baru sholat kan gitu kan. Kemudian wa tahiyatil masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu sebabnya muncul duluan. Masuk masjid dulu, baru sholat. Wasunnatil wudu'i, dan sholat sunnah wudu. Sama, sebabnya muncul duluan. Wudu dulu baru sholat. Wasunnatit tawafi, dan sholat sunnah tawaf. Ini juga sama, tawaf dulu baru uh, sholat gitu. Tawaf dulu baru sholat 2 rakaat. Wallati sababuha muqarinun, dan sholat-sholat yang sebabnya itu berbarengan dengan sebabnya. Kal istisqa'i, contohnya sholat istisqa. Sholat istisqa itu berbarengan tuh maksudnya gimana waktunya? Karena sholat istisqa itu belum disunahkan kalau belum terjadi kekeringan gitu ya. Berhenti hujan yang lama kemudian butuh air. Nah, belum disunahkan kayak jauh. Musim-musim kayak gini nih, apalagi di Pulau Jawa begitu ya, itu ngapain sholat istisqa gitu kan, orang hujan hampir tiap hari gitu ya. Dan kalau sudah terjadi hujan, gitu ya, itu tidak disunahkan. Gitu kan. Kalau mas makin itu masuk ke ini P3K, ini masuk ke ini testo, kan itu anak PTT mau dihabiskan tahun 2024. Jadi sebabnya muncul berbarengan. Sebabnya muncul berbarengan. Nah ini lanjutkan ya. Contohnya apa? Istisqa tadi ya, sholat minta hujan. Sholat minta hujan sebabnya berbarengan karena kalau belum hujan, kalau belum terjadi kekeringan belum disunahkan, dan kalau sudah hujan sudah tidak disunahkan lagi. Berarti bareng tuh sebabnya. Wal kusufi, dan juga sholat gerhana tadi sudah dijelaskan. Kenapa sholat gerhana itu disebut sebabnya berbarengan dengan sholatnya? Karena sholat gerhana itu belum disunahkan kalau belum mulai gerhana. Baru cuma diumumkan nanti jam sekian terjadi gerhana. Misalkan begitu. Terus ternyata waktu datang jam segitu belum mulai gerhananya.
mulai kemakan tuh, mulai ketutup apa namanya matahari sama bulannya. Nah, itu baru disunahkan. Kalau belum, maka belum disunahkan. Dan kalau sudah gerhananya udah kelar, udah selesai, maka udah nggak disunahkan lagi. Berarti sebabnya berbarengan. Nah, sebabnya berbarengan. Wa ja'alahuma Ibnu Hajar mimma sababuhu mutaqaddimun. Sedangkan Imam Ibnu Hajar itu menjadikan sholat istisqa, sholat minta hujan, dan sholat gerhana itu sebagai sebabnya duluan, muncul duluan. Ya, itu nggak ada masalah. Artinya tidak mempengaruhi status keharaman sholat di waktu-waktu ini. Fala yahrumani fi syai'in min hadhil awqat. Maka tidak diharamkan sama sekali begitu ya, sedikit pun pada waktu-waktu ini. Berarti kalau kita sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu ini terlarang nggak? Nggak terlarang. Sholat sunnah wudhu di waktu-waktu ini terlarang nggak? Nggak terlarang. Sholat wajib gitu ya di waktu-waktu ini terlarang nggak? Juga nggak terlarang. Sholat nadar di waktu ini terlarang nggak? Juga nggak terlarang. Dan seterusnya. Sholat minta hujan di waktu-waktu ini terlarang nggak? Juga enggak. Begitu. Jadi yang terlarang dilakukan di waktu-waktu berikut itu cuma sholat yang sebabnya muncul belakangan dan sholat yang nggak punya sebab sama sekali. Contohnya tadi apa? Sholat sunnah mutlak. Ya. Kemudian kata beliau wahada kulluhu fi ghairi harami Makkah. Dan semua ini diharamkan ini itu kalau dilakukan di selain tanah haram Mekah. Tahu ya tanah haram Mekah ya. Jadi Mekah itu bukan Masjidil Haramnya, tapi tanah haramnya. Tanah haramnya itu ada batasannya. Jadi kalau di Makkah itu biasanya nanti ada tulisannya, haram start here gitu ya. Tanah haram dimulai dari sini. Berarti kalau sudah masuk situ kita sudah masuk tanah haram. Nah, kalau di tanah haram Makkah itu tidak haram untuk sholat apapun ya, di waktu-waktu ini. Maka kata beliau, amma fihi fala tahrima mutlaqan. Adapun kalau sholatnya di tanah haram Mekah, maka nggak haram sama sekali, nggak haram secara mutlak. Mau dia sholatnya punya sebab, mau tidak punya sebab, sebabnya bareng, duluan, atau belakangan, itu tidak haram. Selama dilakukan di tanah haram Mekah. Selama dilakukan di tanah haram Mekah. Nah, ini berarti adalah pengecualian. Pengecualian pertama itu apa? Berarti tidak haram ya. Pengecualian pertama adalah kalau kita sholatnya di Mekah. Kalau sholatnya di Mekah ini nggak berlaku. Hukum ini nggak berlaku. Sah dan boleh dilakukan di tanah haram. Itu pengecualian yang pertama. Karena ada 3 pengecualian ya. Pengecualian yang pertama adalah pengecualian di tanah haram Mekah. Kemudian yang kedua nanti pengecualian waktu. Nanti akan disebutkan pengecualian waktu. Kemudian yang ketiga pengecualiannya adalah pengecualian kebolehan. Pengecualian kebolehan. Kalau ini kan pengecualian haram ya. Tidak haram di tanah haram Mekah. Tidak haram di waktu tertentu gitu. Nah, yang ketiga, meskipun tadi kan disebutkan boleh sholat-sholat tertentu ya, misalkan yang punya sebab yang berbarengan atau muncul duluan gitu ya. Ini bisa jadi haram. Bisa jadi haram. Kapan bisa jadi haram? Kalau orangnya sengaja menjatuhkan sholatnya di waktu-waktu tersebut. Dengan sengaja ya. Memang pengen menjatuhkan sholatnya di waktu tadi. Contohnya gimana? Contohnya misalkan sholat tahiyatul masjid ya. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid kan tadi kan termasuk sholat yang sebabnya muncul duluan. Haram nggak dilakukan di waktu-waktu ini secara asal hukumnya tidak. Secara asal hukumnya tidak. Tapi ada orang yang dia sengaja nih ngide gitu ya, pengen sholat di waktu tadi. Misalkan dia sholatnya ketika matahari terbenam. Dia sengaja datang ke masjid gitu ya. Bukan memang apa mampir tapi memang sengaja ke masjid buat sholat tahiyatul masjid di waktu tadi. Maka ini juga haram. Sedih dipahami ya. Tapi kalau misalkan ada orang lewat gitu ya, terus jalan begitu, terus tiba-tiba hujan gitu. Hujan dia neduh di masjid. Kebetulan qadarullah ngepasin waktunya ketika waktu-waktu terlarang sholat gitu. Misalkan ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam,
Nah, terus dia sholat tahiyatul masjid di situ. Haram nggak? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak. Jadi paham ya? Gitu. Baik. Apa saja waktu-waktunya? Ada 5. Yang pertama kata beliau inda tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Yang kaitannya sama waktu adalah ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai kemudian mataharinya naik setinggi tombak. Matahari naik setinggi tombak. Nah, berarti ada jeda waktu tuh, ada jangka waktu dari mulai terbit sampai matahari itu meninggi setinggi tombak. Al makna setinggi tombak itu nanti semana nanti kita lihat. Maknanya annal awwala min awqatil lati tahrumu fihi sholatus sabiqatu. Waktu yang pertama yang diharamkan sholat-sholat yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu yang nggak punya sebab dan sebabnya muncul belakangan, adalah waktu sfirari syamsi, yaitu ketika matahari itu terbit, gitu ya, isfirar, wa yastamirru tahrimu ila antartafi'a qadra sab'ati adru'in takriban. Kemudian keharaman ini berlanjut terus sampai matahari naik sekira-kira 7 adru, 7 zira, 7 hasta takriban kira-kira. Jadi naik kira-kira 7 hasta. Kalau di keker gitu itu 7 hasta. Nah, kalau diukur pakai busur derajat gitu, itu sekitar 4 derajat setelah terbit. 1 derajatnya itu matahari naik butuh 4 menit. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16 gitu ya. Bisa dilanjutin ya. Jadi dari terbit kemudian kita tunggu matahari dari mulai terbit sampai naik kira-kira 16 menitan dari terbit. Nah, itu selesai keharaman waktu sholat. Fima yadharulana, pada pandangan yang bisa kita lihat. Begitu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi dari mulai mataharinya itu naik, nongol, set gitu. Kemudian dia harus kita tunggu naik kira-kira setinggi tombak atau 4 derajat, atau kalau hitungan menitnya sekitar 16 menit dari muncul atau naiknya bulatan matahari secara keseluruhan dari cakrawala. Nah, itu waktu terlarang sholat yang pertama. Jadi kalau ada orang sholat tahiyatul masjid di waktu itu diharamkan nggak? Nggak, selama dia tidak menyengaja melakukan sholatnya di waktu tersebut. Sholat sunnah wudhu di waktu tersebut haram nggak? Enggak. Yang haram apa? Sholat sunnah mutlak dan juga sholat apa tadi yang punya sebabnya belakangan, atau istikharah atau yang lain. Baik, ini ada pertanyaan tapi beda ya tentang najis bulu kucing. Kucing itu ya memang pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i, bulu hewan bukan cuma kucing ya, bulu hewan yang lepas dari hewannya itu dihukumi najis. Enggak cuma kucing, bulu hewan yang lain, kambing kah gitu ya. Kemudian yang lainnya. Nah, apakah harus dicuci? Jawabannya tidak. Dia najis itu cukup digosok-gosok gitu sampai bulunya hilang. Bulunya hilang. Jadi yang penting bulunya hilang. Dan najisnya itu kalau banyak. Kalau sedikit maka tidak najis, artinya dimaafkan. Kalau bulunya sedikit dimaafkan. Dan najisnya itu apakah harus dicuci? Enggak, cukup dihilangkan aja bulunya, disikat gitu, dikebut-kebut tuh diapain ya? Bikin-bikinin tuh, di usap-usap gitu sampai bulunya hilang, itu sudah selesai. Nah, paham ya? Jadi bukan bukan harus dicuci, bukan ya. Jadi yang najis itu bulunya gitu. Bulunya najis, artinya kalau masih nempel maka dinajis. Gitu. Itu cukup kalau misalkan di lantai cukup disapu gitu ya. Dan seterusnya. Oke, lanjut. Yang kedua, waktu terlarang yang kedua adalah wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ah. Yaitu ketika matahari istiwa
pas berada di kepala, pas berada di bun-bunan di atas kepala selain hari Jumat. Hatta tazula, hingga kemudian zawal, tergelincir. Ingat kemarin waktu kita bahas waktu-waktu sholat, itu kita tahu ada waktu istiwa, ada waktu zawal gitu ya. Ini kalau misalkan ini cakrawala begitu ya, terus matahari kan naik, ini matahari, anggap aja matahari begitu ya. Dia naik tuh, nah nanti kan namanya matahari, nanti ada posisi di mana matahari percis berada di atas kepala. Matahari lagi tinggi-tingginya, ini lagi tinggi-tingginya malah lagi panas-panasnya gitu ya. Padahal lagi tinggi-tingginya, tapi lagi panas-panasnya gitu. Pas berada benar-benar di atas kepala. Terus nanti apa namanya dia akan tergelincir dari tengah-tengah. Artinya udah mulai mengarah ke arah barat, udah mulai mengarah ke arah barat. Nah, itu namanya waktu zawal, masuk waktu zuhur. Nah, kapan waktu yang terlarang? Yang kedua, yaitu ketika matahari percis berada di kepala ini. Nah, ini nggak boleh sholat. Waktu berada di benar-benar di atas kepala. Ya. Tapi dikecualikan di hari Jumat. Ya. Dikecualikan di hari Jumat. Artinya kalau ini terjadi di hari Jumat maka nggak haram. Jadi terjadinya pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad gitu ya. Pada hari Jumat ini nggak berlaku. Udah gitu, gampangnya gue. Nah, kapan keharaman ini hilang? Sampai matahari zawal. Sampai matahari kemudian mengarah ke arah barat. Mengarah ke arah barat. Berarti kalau udah masuk zuhur udah hilang. Udah masuk waktu zuhur hilang. Apa namanya keharaman. Ya. Jadi seperti itu. Berarti waktunya itu sangat sempit gitu ya, sangat pendek waktunya. Dari mulai istiwa sampai zawal itu paling cuma 1 menit ya, atau 2 menitan. Kata beliau al makna maknanya an-natsaniya min awqatil lati tahrumu fiha sholatu sabiqatu. Waktu-waktu terlarang sholat yang kedua adalah waktu bulughi syamsi wasatos samai, yaitu waktu sampainya matahari di tengah-tengah langit, di atas percis kepala. Wa yastamiru tahrimu ila antazula, dan waktu haramnya ini terus berlanjut sampai zawal. Ya, sampai zawal. Kemudian kata beliau wa yustasna waktu istiwa isyamsi yaumal jum'ati. Tapi dikecualikan waktu istiwa ini pada hari Jumat. Berarti kalau hari Jumat kita sholat di waktu-waktu ini boleh fa'innaha la tahrumu fihi. Maka enggak haram untuk sholat apa namanya di waktu tersebut. Baik sholat yang enggak punya sebab atau sholat yang sebabnya belakangan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya disunahkan untuk orang yang sholat Jumat gitu ya. Orang yang sholat Jumat itu kan disunahkan untuk memperbanyak sholat sebelum imam naik mimbar gitu. Berarti kan sholatnya sholat sunnah mutlak tuh, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah apa aja gitu kan, nunggu imam naik mimbar. Nah kalau ini diharamkan maka orang yang sholat sunnah mutlak ini akan nabrak waktu ini nih. Nah, makanya tidak diharamkan. Ya, nanti sebenarnya ada dalilnya ya. Maka kata beliau fa'innaha la tahrimu bihi, maka tidak haram untuk sholat di waktu tersebut walau mimman la yahdurul jum'ah, meskipun orangnya nggak datang Jumatan. Artinya kalau perempuan nih sholat di waktu-waktu ini, misalkan ada perempuan mau sholat istikharah gitu ya, di waktu Jumat, terus kebetulan waktunya bertepatan dengan waktu istiwa tadi, boleh nggak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Meskipun dia nggak hadir Jumatan. Jadi paham ya? Kemudian yang ketiga, wa indal isfirari hatta tagruba. Yang ketiga adalah ketika matahari mulai menguning sampai terbenam matahari. Berarti asar tuh, waktu asar. Kalau matahari udah mulai kelihatan kuning gitu ya. Nah itu terlarang sholat. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Nah ini kaitannya sama orang kayak sama waktu semua nih. Baik orangnya udah sholat asar maupun belum. Misalkan waktu matahari menguning itu misalkan jam
setengah 5 misalkan. Ya, jam setengah 5 atau jam 5 gitu ya. Waktu maghrib jam 6. Waktu asar taruhlah jam 3. Berarti jam 3 itu waktu asar. Waktu matahari mulai menguning itu taruhlah jam setengah 5 gitu ya. Nah, waktu terlarang sholat ini berlaku meskipun orangnya sudah sholat asar atau belum. Misalkan sampai waktu matahari menguning, ini orang belum sholat asar. Ya. Terus dia pengen sholat istikharah. Gitu ya. Pengen sholat istikharah di waktu tersebut. Boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Jawabannya nggak boleh ya. Meskipun dia belum sholat asar gitu ya. Begitu. Bisa dipahami ya. Baik. Kata beliau al-makna maknanya anna salisa min awqatil lati tahrumu fiha sholatu sabiqatu. Waktu yang ketiga yang terlarang, yang diharamkan untuk sholat dengan sholat-sholat yang sudah disebutkan sebelumnya, itu waktu isfirari syamsi walau mimman lam yusallil asro. Itu waktu menguningnya matahari meskipun walaupun bagi orang yang belum sholat asar. Ya, belum sholat asar. Ya, tadi ya, bisa dipahami ya. Oh, saya belum sholat asar nih. Apakah kemudian haram juga? Jawabannya haram selama matahari sudah menguning. Tapi kalau mataharinya belum menguning, ya belum haram tuh. Misalkan asar jam 3, gitu kan. Waktu matahari mulai menguning jam setengah 5. Dia belum sholat asar nih, terus dia pengen sholat istikharah jam 4. Matahari udah menguning? Belum. Berarti sudah masuk waktu terlarang sholat? Belum. Dia belum sholat asar juga belum. Maka boleh dia untuk sholat istikharah di waktu tersebut. Sudah dipahami ya? Wa yastamirru tahrimu ila anta berubah. Dan keharaman ini terus berlangsung sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Ini yang ketiga. Kemudian dua yang terakhir, ini kaitannya sama perbuatan. Kalau sudah dilakukan, maka haram untuk sholat tadi. Kalau sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan, maka belum haram. Karena kaitannya sama perbuatan. Yang keempat itu apa? Yaitu adalah wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'a. Yang keempat, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Berarti kaitannya sama apa nih? Sama perbuatan. Kalau orang udah sholat subuh, meskipun tadi matahari belum terbit, belum mulai menguning untuk menuju terbit, maka sudah haram untuk sholat dengan sholat-sholat yang tadi. Gitu. Jadi paham ya? Nanti kita lihat. Al maknanya anna rabi'a min awqatil lati tahrumu fiha sholatu sabiqatu. Bahwasanya waktu yang keempat yang diharamkan untuk sholat dengan sholat-sholat yang sudah disebutkan sebelumnya adalah ba'da fi'li sholati subhi, adalah setelah melakukan sholat subuh al muskitoti lil qadoi liman shollaha, yang mana sholat subuhnya ini menggugurkan kodok bagi orang yang sholat subuh tadi. Nah, ini rada-rada agak butuh diungkap nih, butuh dijelasin ibaratnya. Jadi begini, setelah sholat subuh, setelah sholat subuh itu dan setelah sholat asar itu baru berlaku keharamannya kalau sholatnya itu dengan dua syarat. Yang pertama sholatnya adaan, yang kedua sholatnya harus menggugurkan kodok. Adaan itu bukan kodok. Maka misalkan sekarang sholat subuh itu jam 4 kurang kalau di Semarang. Kalau di daerah Jabodetabek itu jam 4 lewat 10 lah ya, jam 4 lewat 5 gitu. Taruhlah misalkan yang normal ya, sholat subuh jam 4.30 misal. Atau biar gampang jam 4 lah. Taruhlah subuh misalkan jam 4. Jam 4 subuh, kemudian matahari terbit, berarti selesai sholat subuh ya. Itu misalkan jam setengah 6 misalkan. Ya, misalkan. Ada orang bangun terus dia sholat subuh. Sholat subuh jam 4 lewat 10. Jam 4 lewat 10 dia sholat subuh, tapi sholat subuhnya sholat subuh kodok. Misalkan ada orang dulu waktu belum hijrah gitu ya, dia banyak meninggalkan sholat gitu, terus dia udah mulai mengkodok sholatnya.
Dia ngodo sholat subuh, dia bangun, dia kode sholat subuh dulu tuh, jam 4 lewat 10. Nah, habis sholat subuh kodok tadi, itu dia udah haram untuk sholat tadi belum? Jawabannya belum. Jadi sholatnya itu harus adaan, harus yang punya waktu. Kalau kodok maka nggak berlaku, belum berlaku keharaman. Paham ini ya? Kalau dia misalkan sholat adaannya jam 4 lewat 30 menit, baru dia sholat subuh adaan. Karena nunggu misalkan komat di masjid kampungnya, jam 4 lewat 30 gitu ya. Nunggu komat di masjid kampungnya. Maka habis sholat subuh yang adaan ini baru berlaku keharuman untuk sholat-sholat tadi. Sudah dipahami? Kalau belum berlaku, kalau sholatnya sholat kodok, maka belum berlaku. Jadi ketika dia mengerjakan sholat subuh kodok jam 4 lewat 10, misalkan jam 4 lewat 15, dia mau sholat istikharah, dia mau sholat-sholat yang lain, yang sebabnya tadi mutakhir, sebabnya muncul belakangan, maka boleh jawabannya. Maka boleh jawabannya. Kapan itu mulai berlaku keharumannya? Ketika dia sholat dengan sholat adaan jam 4.30 tadi. Ini yang pertama, harus adaan. Yang kedua, harus menggugurkan kodok. Artinya harus sah dia sholat. Harus bukan sah ya, harus menggugurkan kodok. Kalau sholatnya tidak menggugurkan kodok, artinya masih harus mengkodok nanti, maka juga belum berlaku keharuman. Contoh misalkan, sholat orang lihurmatil waktu. Sholat orang lihurmatil waktu. Untuk menghormati waktu. Sering saya contohkan misalkan kemarin waktu zaman COVID tuh, ada orang petugas kesehatan itu kan pakai baju APD itu, APD ya, hazmat itu, APD. Itu kan full tuh, nggak bisa kena air, nggak bisa kena debu kan gitu. Selama beberapa jam gitu. Nah, orang yang kayak gini gimana sholatnya? Ya kalau misalkan dia masih punya wudhu sebelumnya, maka ya tinggal sholat aja. Tapi misalkan sudah batal, terus dia nggak bisa membuka, karena memang kondisinya memaksa untuk itu kan, dia nggak bisa buka. Maka gimana? Ya sholat sebagaimana adanya. Sholat sebagaimana adanya, artinya dia nggak wudhu dan nggak tayamum gitu kan, karena memang kondisinya menuntut untuk itu. Nggak wudhu dan nggak tayamum. Sholatnya sah nggak sah, tapi harus kodok. Tapi harus kodok. Dia sholat itu supaya tidak dianggap meninggalkan sholat di waktu tadi. Sudah dipahami ya? Nah, misalkan ada orang masuk apa namanya waktu subuh gitu ya, masuk waktu subuh, kemudian pakai APD begitu, kemudian dia sholat subuh dengan sholat lihurmatil waktu kayak tadi. Ya. Maka sudah gugur belum? Apa namanya kodoknya belum? Berarti dia masih boleh sholat-sholat yang lain gitu ya. Sholat apa namanya, sholat istikharah dan seterusnya. Kenapa? Karena belum apa namanya, belum memenuhi syarat, bahwasanya syarat sholatnya harus menggugurkan kodok. Paham nggak? Ya, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita bilang ba'da fi'li sholati subhi al-musqitati lil qada'i liman sholah. Yaitu setelah melakukan sholat subuh yang status sholat subuhnya harus menggugurkan kodok dan dia harus dilakukan adaan ya bagi orang yang sholat subuh tadi. Wa yastamirru tahrimu ila antatlu asyamsu. Kemudian keharuman ini terus berlanjut sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Nah, berarti lanjut tuh habis matahari terbit, keharumannya berlanjut sampai matahari naik setinggi tombak. Sampai matahari naik setinggi tombak. Makanya kalau misalkan ada teman-teman nih ikut kajian subuh gitu, ikut kajian subuh. Terus biasanya kalau di jam masjid itu kan ada namanya terbit gitu ya. Ada namanya tulu terbit. Terus muji, nit, 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 nit. Itu jangan langsung sholat. Kenapa? Karena matahari baru terbit. Tunggu sampai 16 menit lah kira-kira. Baru kalau mau sholat, apa namanya? Sholat duha ya, sholat apa? Israf ya. Sholat syuruk. Sholat syuruk, saya nyebutnya sholat duha itu sebenarnya.
Ya sholat syuruk ya nunggu 16 menit. Jangan begitu mulai nit, 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 gitu langsung sholat. Jangan. Tunggu 16 menit. Kenapa? Karena itu baru terbit. Itu baru terbit. Nah, begitu. Jadi pahami ya? Baik. Ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan waktu sholat ketika bepergian ke daerah dengan zona waktu berbeda? Ya, sholat ngikutin di mana kita ada. Nah, sholat ngikutin di mana kita ada. Misal, waktu itu saya tahun lalu ya Alhamdulillah umroh gitu. Berangkat dari apa nama Indonesia itu jam 12. Jam 12. Itu Alhamdulillah udah masuk waktu zuhur tuh jam 12. Lebih dikit itu pesawatnya take off. Zuhurnya itu jam 12 kurang. Masih sempat sholat zuhur di darat gitu. Dengan jamak dengan asar. Terus nyampe di Arab Saudi gitu ya. Itu jam 8 malam waktu setempat. Kalau di Indonesia udah jam 12 malam tuh. Jam 12 malam. Berarti kan nyampe Saudi jam 8 tuh. Itu turun dari pesawat azan Isya. Azan Isya. Maka gimana sholatnya? Ya udah ngikutin waktu setempat. Berarti tinggal saya sholat maghrib sama Isya di jamak. Gimana ya? Kemudian yang terakhir adalah wabah dan sholatil asri. Setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Hatta taghruba. Hingga kemudian matahari terbenam sepenuhnya. Karena kalau sudah terbenam sepenuhnya masuk waktu apa? Maghrib. Al makna maknanya annal khamisa min awqatil lati tahrumu fiha sholatu sabiqatu, bahwasanya waktu-waktu sholat yang terlarang, waktu yang kelima yang haram untuk sholat di waktu-waktu tersebut adalah ba'da fi'li sholatil asri, adalah setelah melakukan sholat asar, al musqitati lil qada'i liman shollaha, yang menggugurkan kodok bagi orang yang sholat asar. Nah, tadi sama penjelasannya sama. Penjelasannya sama. Walau kanat majmu'atan jam'at takdimin, meskipun sholat asarnya dijamak dengan jamak takdim. Maksudnya gimana? Maksudnya misalkan ada orang bepergian gitu safar, terus dia sholat asarnya di waktu zuhur, gara-gara dijamak takdim. Maka ya udah bagi orang itu udah haram untuk melakukan sholat-sholat yang tadi sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Gitu. Jadi paham ya? Meskipun dijamak dengan jamak takdim. Menurut saya kan safar. Ya udah kenapa? Karena kamu sudah sholat asar gitu. Karena kamu sudah sholat asar maka sudah haram, masuk ke haruman untuk sholat istikharah, sholat apa namanya dan lain-lain itu ya, sholat-sholat yang tadi, sholat bergerhana misalkan atau sholat sunnah mutlak itu sudah haram bagi orang tadi. Kemudian dia bilang wa yastamiru ila anta gruba syamsu, dan keharaman ini terus berlanjut sampai terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari, sudah hilang keharamannya. Terbenam itu matahari benar-benar terbenam gitu ya, bukan apa namanya sunset separuh gitu lihat di pantai, wah itu indah gitu kan. Itu udah boleh belum ya, sampai benar-benar tenggelam. Selep, itu udah gampangnya masuk waktu maghrib aja. Gitu itu baru hilang keharaman. Begitu. Baik. Kemudian ini ada sedikit tambahan ya, karena nggak perlu penjelasan yang banyak. Faslun kita habiskan pasal saktatus sholati situn. Kata beliau waktu-waktu yang disunahkan untuk diam sejenak di dalam sholat itu ada 6 tempat. Apa saja? Yang pertama, baina takbiratul ikhrami wa du'ail istiftah. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Habis Allahu Akbar, sebelum masuk doa iftitah, sunnahnya diam dulu. Diam dulu sejenak. Seukuran bacaan subhanallah. Kemudian yang kedua, nggak harus baca subhanallah, tapi diam seukuran bacaan subhanallah. Berarti ya cuma 1 detik atau 2 detik lah. Sekedar narik napas gitu ya. Kemudian yang kedua, wa baina du'ail istiftahi wa ta'awudhi. Yang kedua, antara doa istiftah dan ta'awudh. Ta'awudh sebelum Fatihah. Jadi habis selesai baca iftitah,
diam sejenak, baru ta'awudz. Kemudian yang ketiga, wa baina ta'awudzi wal Fatihah. Antara ta'awudz dan Fatihah. Jadi habis a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam dulu sejenak, baru mulai Fatihah. Kemudian yang keempat, wa baina akhiril Fatihati wa amin. Antara akhir Fatihah dan amin. Jadi habis waladhdallin, diam dulu bentar, baru amin. Sunnah aja, sunnah. Kemudian yang kelima, wa baina amin was surah. Yang kelima, antara amin dan bacaan surat. Berarti habis amin. Sebelum mulai baca surat, diam dulu sejenak, seukuran bacaan subhanallah. Kemudian yang terakhir, wa baina surati war ruku. Antara akhir surat dan ruku. Berarti habis selesai baca surat, sebelum ruku, sunnah diam dulu sebentar. Baru ruku. Dipahami ya? Istamala hadzal faslu ala bayanin anna sakatati allati yusannu lil musalli an yaskutaha fi sholati sittun. Pasal ini mengandung penjelasan bahwasanya diam yang disunnahkan bagi orang yang sholat untuk diam di dalam sholat itu ada 6. Wa ala bayani mawadiha, dan juga mengandung penjelasan tempat-tempatnya di mana aja. Wa huwa ghaniyun 'ani syarhi, dan ini nggak butuh pada syarah ya, gampang langsung kebayang. Wa kulluha biqadri subhanallah. Semuanya tadi diamnya itu seukuran bacaan subhanallah. Illa, kecuali satu, yaitu allati baina amin was surah. Kecuali antara amin sama baca surat. Habis waladhdallin, diam dulu sebentar, amin. Nah, antara amin sama baca surat itu fayundabu lil imami fil jahriyat, maka disunahkan bagi imam. Berarti selain imam tidak. Fil jahriyah, pada sholat jahriyah. Berarti sholat sirriyah juga tidak. Pokoknya khusus bagi imam pada sholat jahriyah, an yutawwilaha biqadril Fatihah. Untuk memanjangkan diamnya sekedar bacaan Fatihah. Nah, ini untuk ngasih kesempatan makmum baca Fatihah. Jadi imamnya diam sejenak, sekedar kira-kira bacaan Fatihah, supaya makmumnya bisa baca Fatihah. Begitu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar tangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan yang saya komunitasnya. Kita tutup dengan bacaan dan pertama majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.